Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Cantika dengan NIM 19504020111099 dari kelas H. Lingkungan hidup merupakan kesatuan utuh menyeluruh yang terdiri atas komponen biotik, abiotik, dan kultural. Sedangkan ekosistem itu sendiri merupakan bagian dari sistem lingkungan yang merupakan tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. Sawah merupakan suatu contoh ekosistem, yaitu untuk agroekosistem hasil padi. Sedangkan definisi untuk agroekosistem sendiri adalah bentuk ekosistem binaan manusia yang ditujukan untuk memperoleh produksi pertanian dengan kualitas dan kuantitas tertentu. Sebagai suatu ekosistem, maka sawah tersusun atas komponen biotik dan abiotik yang saling berinteraksi satu sama lain. Adapun komponen abiotik meliputi unsur hara, tanah, dan air, sedangkan komponen biotik terdiri atas tanaman maupun binatang. Arthropoda dapat dibedakan menjadi hama, musuh alami yang terbagi menjadi predator dan parasitoid serta organisme netral. Predator adalah binatang yang hidup bebas dengan memakan atau memangsa binatang lainnya. Sedangkan parasitoid adalah serangga yang pada fase pradewasanya memarasit serangga atau binatang arthropoda lain. Dapat diketahui bahwa musuh alami yang berupa predator dan parasitoid berperan membantu mengendalikan populasi serangga hama yang menyerang. Dengan kata lain, musuh alami berperan penting dalam pengendalian hayati, yaitu penggunaan musuh alami baik yang diintroduksikan atau dimanipulasi untuk mengendalikan serangga hama. Setiap jenis hama secara alami dikendalikan oleh kompleks musuh alami yang meliputi predator, parasitoid, dan patogen hama. Dibandingkan dengan penggunaan pestisida, penggunaan musuh alami bersifat alami, efektif, murah, dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan dan lingkungan hidup. Oleh karena itu, upaya konservasi harus dilakukan agar musuh alami dapat berperan secara optimal dalam pengendalian hama secara hayati. Konservasi musuh alami sangat berkaitan erat dengan cara pengelolaan pertanian atau modifikasi faktor lingkungan. Apabila musuh alami mampu berperan sebagai pemangsa secara optimal sejak awal, maka populasi hama dapat berada pada tingkatan equilibrium position atau fluktuasi populasi hama dan musuh alami menjadi seimbang sehingga tidak akan terjadi ledakan hama. Musuh alami merupakan komponen penyusun keanekaragaman hayati di lahan pertanian yang merupakan bagian dari agroekosistem yang berinteraksi dengan komponen-komponen lain penyusun agroekosistem, sehingga upaya konservasi musuh alami akan berdampak pada tanaman budidaya, gulma, hama maupun komponen abiotik lainnya yang pada akhirnya akan berdampak pada produksi pertanian. Musuh alami merupakan sumber daya alam hayati dalam ekosistem pertanian. Sumber daya alam hayati adalah unsur hayati di alam, sedangkan ekosistem sumber daya hayati adalah sistem hubungan timbal balik antara unsur dalam alam, baik hayati maupun non-hayati yang saling tergantung dan berpengaruh dan mempengaruhi. Penggunaan insektisida kimia dalam mengendalikan serangga hama telah dilaporkan banyak menimbulkan permasalahan seperti munculnya resistensi dan resurgensi hama, serta timbulnya eksplosi hama sekunder, kemudian matinya organisme bukan sasaran, dan pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, pemanfaatan musuh alami seperti parasitoid telur merupakan alternatif pengendalian yang semakin banyak digunakan. Trichogramma merupakan salah satu parasitoid telur yang terbukti berpotensi untuk digunakan sebagai faktor pengendali populasi hama di lapangan dan telah digunakan dalam pengendalian hama pada tanaman pangan, sayuran, buah-buahan, dan perkebunan di berbagai negara.
Meskipun penelitian mengenai trikograma di Indonesia telah banyak dilakukan, terutama untuk mengendalikan hama penggeret tebu dan padi, tetapi kegiatan yang dilakukan barulah sekedar mass rearing and release tanpa adanya kontrol kualitas terhadap produksi parasitoid yang dihasilkan, sehingga keberhasilan di lapangan masih sangat bervariasi. Aspek kualitas atau kebugaran sangat menentukan keberhasilan parasitoid di lapangan karena kegagalan pelepasan parasitoid telur dan parasitoid larva seringkali disebabkan oleh rendahnya kualitas parasitoid yang dilepas. Salah satu ciri parasitoid yang dapat dipakai untuk menilai kualitas parasitoid adalah ukuran parasitoid betina. Parasitoid betina yang berukuran tubuhnya lebih besar mempunyai kemampuan memarasit inang yang lebih banyak dibandingkan dengan yang ukurannya kecil. Selain ukuran imago betina, ciri-ciri kebugaran trikograma yang telah banyak dipelajari antara lain adalah potensi produksi telur, lama hidup, keberhasilan kawin setiap individu dalam berkompetisi dengan individu lain. Trikograma merupakan serangga yang digolongkan sebagai musuh alami masuk ke dalam famili Trichogramatidae dari ordo Hymenoptera. Parasitoid telur ini mempunyai ukuran sangat kecil dengan panjang 0,1 sampai 0,5 mm tergantung dengan spesiesnya. Trichogramma ini umumnya memarasit telur dari ordo Lepidoptera, meskipun juga dilaporkan dapat memarasit telur dari ordo Neuroptera dan Coleoptera. Parasit Trichogramma ini memiliki siklus hidup di dalam telur inangnya dan waktu yang dibutuhkan yaitu 7 hari pada suhu 28 derajat Celcius dan 8-9 hari pada musim hujan. Kemudian untuk suhu optimal untuk perkembangan Trichogramma sp ini yaitu pada suhu antara 20-30 derajat Celcius dengan kelembapan nisbi 60%. Parasitoid ini dapat diperbanyak pada telur Corsira cephalonica dengan prosedur sebagai berikut. Parasitoid Trichogramma dikumpulkan dari lapangan yaitu dengan mengambil telur Ostrinia furnacalis yang terparasit di pertanaman dan dibawa ke laboratorium. Kemudian diamati hingga parasitoid telur keluar. Perbanyakan Trichogramma ini dilakukan dengan menggunakan inang pengganti yaitu telur Corsira cephalonica. Kemudian telur inang pengganti ini sebelum direkatkan pada pias kertas terlebih dahulu disinari ultraviolet selama 30 menit dengan maksud embrio dalam telur tidak berkembang. Setelah itu telur direkatkan pada pias ukuran 7x2 cm dengan menggunakan lem povinal. Selanjutnya pias dimasukkan pada tabung reaksi yang berukuran 15x2 cm. Di dalam tabung tersebut sudah terdapat telur Trichogramma yang siap menjadi imago dan akan memarasit telur Corsira cephalonica pada pias. Pada hari ke-7 atau 8 Trichogramma siap menjadi imago. Kegiatan ini dilakukan terus hingga diperoleh Trichogramma yang cukup untuk dilepas di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Trichogramma efektif memarasit penggerak batang jagung di laboratorium dengan tingkat parasitasi mencapai 97,68%. Trichogramma ini juga efektif pula dalam mengendalikan penggerak tongkol. Keefektifannya tersebut berkisar antara 54,38% sampai 92,37% tergantung spesies di laboratorium. Parasitoid telur ini juga efektif dalam mengendalikan penggerak tongkol jagung di lapangan dengan presentasi terparasit di lapangan berkisar antara 71,67% sampai 100%. Trichogramma merupakan genus dari serangga anggota ordo Hymenoptera yang telah dimanfaatkan sebagai agen pengendali hayati serangga hama. Serangga ini bersifat endoparasitoid pada beberapa kelompok telur serangga ordo Lepidoptera, Diptera, Neuroptera, Coleoptera, dan Hymenoptera. Populasi Trichogramma dapat meregulasi populasi serangga inangnya. Trichogramma japonicum merupakan salah satu serangga parasitoid yang efektif untuk mengendalikan hama penggerek batang padi dan pucuk tebu. Klasifikasi Trichogramma japonicum. Trichogramma japonicum memiliki kingdom Animalia, phylum Arthropoda, kelas Insecta, ordo Hymenoptera, famili Trichogramatidae, genus Trichogramma dan spesies Trichogramma japonicum Ashmed.
Parasitoid Trichogramma japonicum termasuk famili Trichogrammatidae dan ordo Hymenoptera yang memiliki ciri-ciri yaitu kepala dan toraks berwarna hitam, sepasang mata majemuk berwarna merah, tubuh berwarna kuning kecoklatan dengan ukuran tubuh berkisar antara 0,3 mm sampai 1 mm. Serangga ini memiliki sepasang sayap berukuran 0,8 mm dengan bagian tepinya terdapat rambut-rambut halus. Ukuran sayap depan lebih besar bila dibandingkan dengan sayap belakang. Sayap depan memiliki rambut-rambut halus lebih pendek dan memiliki banyak trikia pada remigiumnya. Bentuk antena berbeda antara jantan dan betina. Antena serangga betina berbentuk seperti gada dan berbulu pendek, sedangkan antena jantan berbentuk lurus dan banyak ditumbuhi bulu. Siklus hidup Trichogramma japonicum. Parasitoid genus Trichogramma merupakan salah satu kelompok serangga endoparasitoid. Serangga ini hidup dengan cara memasukkan telur ke dalam tubuh inangnya. Serangga ini hidup dalam dua fase, yaitu fase praimago dan fase imago, dengan lama siklus hidup sekitar 8-10 hari. Fase praimago terdiri dari telur, larva, dan pupa yang memperoleh nutrisi dari telur inang sehingga menyebabkan kematian pada telur inang. Telur Trichogramma japonicum berbentuk bulat memanjang dengan garis tengah berukuran 0,1 mm. Masa inkubasi telur berlangsung selama 22 jam. Stadium larva berlangsung dalam 3 fase, yaitu larva instar 1, larva instar 2, dan larva instar 3. Ketiga stadium larva berbentuk sakiform. Pada saat larva mencapai instar 3, telur inang yang awalnya berwarna putih akan berubah menjadi berwarna hitam. Kulit telur yang menghitam menunjukkan bahwa parasitoid telah berhasil memarasit inang. Stadium larva ini berlangsung selama 3 hari, kemudian larva akan memasuki fase prapupa. Selanjutnya yaitu fase prapupa. Fase prapupa berlangsung selama 1 hari, di mana fase ini ditandai dengan terbentuknya mata. Fase prapupa Hymenoptera dibagi menjadi 2 fase, yaitu fase onimfa dan fase pronimfa. Pada fase onimfa memiliki tubuh berwarna putih buram dengan bentuk lebih pendek dan gemuk. Sedangkan pada fase pronimfa ditandai dengan tubuh berbentuk lebih panjang dan mata sudah mulai tampak. Pada fase pupa berlangsung selama 2 hari. Fase ini memiliki tubuh berwarna putih kekuningan dan termasuk ke dalam pupa tipe Exarata yang ditandai dengan bakal sayap dan bakal tungkai tampak jelas dari luar tubuh pupa berukuran antara 0,44 mm sampai dengan 0,62 mm. Fase yang terakhir merupakan fase imago, di mana fase ini muncul pada hari ke-8 atau hari ke-9 dengan ditandai terbentuknya organ lengkap yang terdiri dari kepala, toraks, abdomen, antena, sayap, dan kaki. Trichogramma merupakan musuh alami dari hama penggeret padi, hama penggeret tebu, maupun jagung. Nah, Trichogramma ini merupakan salah satu parasitoid telur, di mana Trichogramma menyerang telur hama penggeret padi, tebu, maupun jagung. Proses penyebaran atau aplikasi dari Trichogramma ini dapat dilakukan dengan menggunakan kertas pias. Teknik implementasi dari pengendalian ini menggunakan kertas pias, di mana istilah kertas pias yang digunakan merupakan suatu lembar kertas yang ditempeli sejumlah telur inang. Selanjutnya yaitu cara Trichogramma mengendalikan OPT adalah dengan cara Trichogramma terbang mencari kelompok telur penggeret yang masih baru untuk diparasit. Pengendalian hama terpadu merupakan salah satu ciri dari pertanian yang berlanjut. Pertanian berlanjut ini merupakan pertanian yang selalu berpikiran jangka panjang, salah satunya dengan menggunakan agen hayati seperti musuh alami, yaitu Trichogramma, maka lingkungan akan tetap seimbang dalam jangka waktu yang lama. Hal tersebut merupakan suatu keuntungan bagi para petani agar tetap melanjutkan budidaya tanaman dengan memperhatikan
pertanian yang berlanjut.